Oke lah everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas banyak nih sesuai dengan yang kalian request juga. Kita bakalan bahas seputar Bitcoin, kemudian kondisi makroekonomi ya yang sedang happening atau yang sedang terjadi saat ini, sampai ke analisa dan perspektif saya pribadi seputar FOMC ya yang sebentar lagi akan digelar gitu dalam beberapa hari mendatang atau dalam beberapa waktu ke depan. Dan ya tentunya yang perlu kalian ingat, video ini juga sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya per video ini saya record ya, yaitu di tanggal 30 April, tentu Bitcoin ya masih menempati ya pastinya di posisi pertama dari segi kapitalisasi pasar di market kripto. Dan di sini berhubung udah di penghujung April nih, di tanggal 30 April, coba teman-teman nih mungkin audiens saya boleh banget komen, apa kabar teman-teman portofolio kalian? Apakah lagi menghijau atau, memerah nih teman-teman? Dan meskipun demikian mungkin asumsi saya di bulan ini ya, setidaknya di bulan April ini mungkin akan banyak teman-teman yang lagi dapetin profit gitu ya. Mengingat memang return rata-rata koin kripto di bulan April ini lagi cukup bullish gitu, lagi cukup hijau setidaknya dalam, bulan April ini. Tapi gimana, portofolio kalian nih? Boleh komen di kolom komentar di bawah karena siapa tahu kan masih ada yang nyangkut, dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi boleh sharing-sharing di kolom komen di bawah dan ya nanti siapa tahu kita bisa discuss bareng gitu teman-teman seputar hal tersebut. Tapi ya kita coba untuk lanjut untuk pembahasannya, paling enggak kita coba lihat dulu dari Crypto Fear and Greed Index, di mana ini mulai naik lagi ya ke level greed, yaitu di angka indeks sekitar 56. Meskipun memang bulan lalu kita sempat di fear ya teman-teman, tapi sekarang udah balik lagi ke greed ya, yang mana ini juga dipicu tentunya dengan Bitcoin yang sekarang ada di level 95.000, sekitaran harga ya segitulah ya, $95.000 sekitar segitu. Dan kalau kita coba lihat, sayangnya tapi di sini untuk altcoin season index, angka indeksnya masih menunjukkan angka 18, which means masih termasuk ke Bitcoin season ya. Dan ini juga saya bakalan bahas lengkap nih, kenapa kok hal ini kemungkinan bisa terjadi. Namun sebelum itu mungkin kita akan pindah dulu ke yang sini teman-teman. Nah, kita pindah dulu ke bagian sini, di mana ini adalah, Fedwatch Tool yang mana ini juga bisa menunjukkan ya, sekitar 7 hari 13 jam lagi dari per video ini saya record, ini kita bakalan, menuju nih ke gelaran acara FOMC meeting gitu. Dan di sini kalau misalkan kita lihat dari segi harinya, ya mungkin ini akan digelar di kisaran, tanggal 6 ya sampai 7, bulan Mei mendatang gitu di tahun 2025. Dan mungkin yang teman-teman juga banyak tanya, gimana nih, pendapat saya pribadi seputar, hal ini gitu. Apakah The Fed akan menurunkan atau memangkas suku bunga di FOMC kali ini gitu ya. Nah, di sini tentu saya bakalan jawab jujur dari sudut pandang saya dan dari data dan angka yang saya ketahui. Tapi tentunya ya saya juga mungkin salah teman-teman, saya juga pelaku pasar sama kayak kalian. Jadi kalian juga harus analisa mandiri dan harus banget due diligence sendiri gitu ya. Dan tentunya, keputusan finansial kalian kan cuman kalian gitu yang bisa manage buat, resiko dan juga, hal-hal lain lah ya. Tapi di sini kalau kita lihat dari FedWatch Tool, di sini adalah target rate probability untuk 7 Mei 2025 di Fed meeting-nya. Di mana di sini, eee mayoritas ya, orang-orang atau audiens dan ya pelaku pasar tentunya ya, ini menganalisa dan memprediksi bahwasannya suku bunga ini akan bertahan nih di kisaran 425 sampai 450 basis point gitu, dan ini juga termasuk saya ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini sangat besar untuk probability-nya bahwasannya suku bunga ini masih akan bertahan nih di angka 425 sampai 450 basis point. Sementara untuk audiens atau para pelaku pasar yang memperkirakan bahwasannya suku bunganya akan diturunkan ke level 400 sampai 425 basis point itu cuman sekitar 7,7% gitu teman-teman. Dan ya saya juga, so far dengan berbagai data yang saya amati, kemungkinan besar memang suku bunga masih akan bertahan nih di level 425 sampai 450 basis point gitu teman-teman. Dan kenapa hal tersebut, bisa terjadi atau paling enggak kenapa pendapat saya, suku bunganya akan tetap ditahan pada level sekian gitu teman-teman, yaitu di 425 sampai 450, ya sebenarnya di video-video sebelumnya juga sempat saya jabarkan gitu. Yang pertama adalah tentu alasan utamanya adalah karena adanya perang tarif teman-teman. Jadi simpelnya gini, ini mungkin sedikit, pengetahuan dasar buat teman-teman yang mungkin, tidak terlalu paham terkait ekonomi, tapi mungkin buat teman-teman yang udah, ngerti ekonomi secara detail ini harusnya udah tahu, yaitu kalau kita lihat di sini. Nah, jadi the Federal Reserve memang itu kan adalah penentu dari kebijakan moneter gitu ya teman-teman, terutama di Amerika Serikat yang dalam konteks ini tentu di US gitu ya. Federal Reserve itu sangat-sangat, berpengaruh atau berperan penting dalam menentukan yang namanya kebijakan moneter. Sementara kalau pemerintah Amerika kan itu kebijakannya namanya kebijakan fiskal teman-teman. Jadi kalian harus bisa bedain tuh antara dua hal tersebut.
Nah, dalam mengurus nih untuk kebijakan moneter ini, The Fed ketika dilantik itu dia punya yang namanya 2 mandat atau mandat ganda lah ya bisa disebut ya. Nah, 2 mandat ganda ini itu adalah price stability dan juga, mmm, maximum sustainable employment atau mungkin orang-orang juga sering sebut sebagai maximum employment dan lain-lain. Tapi intinya adalah The Fed ini bisa menggunakan tools seperti, menaikkan dan menurunkan suku bunga dan juga lain-lain itu untuk, menjaga keseimbangan antara 2 mandat ini. Kenapa? Karena, 2 mandat ini sebenarnya kalau cuman disuruh pilih satu misalkan cuman price stability aja atau maximum employment aja, itu gampang teman-teman. Tapi kalau teman-teman ya mungkin kalian bayangin lah ya, kalian jadi The Fed gitu ya atau kalian jadi Fed chairman gitu ya, terus kalian disuruh untuk manage 2 ini itu nggak gampang teman-teman, ini susah karena di sini ya, seperti yang tadi saya katakan kalau salah satu aja atau pilih satu aja itu gampang teman-teman, tapi kalau disuruh dua-duanya itu cenderung susah ya. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman ketahui ya, price stability ini kan merujuk kepada inflasi nih yang terukur sekitar 2% year on year atau tahun ke tahun. Sementara ya maximum sustainable employment atau maximum employment ini itu merujuk kepada, peningkatan lapangan kerja yang mana kalau lapangan kerja meningkat itu artinya atau merujuk juga kepada tingkat pengangguran yang menurun. Nah, yang teman-teman perlu ketahui juga adalah di sini, dalam ekonomi itu ada dikenal Philip curves ya atau kurva Phillips nih, ini ada istilahnya atau teman-teman bisa searching juga di Google, di mana, kurva Phillips ini menggambarkan hubungan yang terbalik ya antara inflasi ini kalian bisa baca di sini, ini adalah, suatu teori yang menggambarkan bahwasannya adanya hubungan terbalik antara inflasi dan juga pengangguran. Yang artinya, eee, kedua hal ini itu saling bertolak belakang teman-teman apabila mau dikejar dua-duanya. Makanya, jadi The Fed tentunya nggak gampang ya teman-teman ya, dan tentu bukan sembarang orang juga yang bisa masuk ke Federal Reserve ini teman-teman. Dan ya mungkin kalau terkait hal ini, kalau teman-teman tertarik saya bakalan bahas lebih lanjut, tapi di video kali ini mungkin, saya bahas cukup singkat aja di mana seperti yang tadi saya katakan ini 2 ini, saling bertolak belakang sehingga The Fed itu sangat membutuhkan data, angka, dan juga fakta untuk menggunakan tools-tools ya dalam menjaga 2 keseimbangan ini. Nah, yang membuat, kemungkinan besar nih di FedWatch Tool nih atau kita coba lihat di bagian sini ya. Nah, yang tadi ini kita coba buka teman-teman untuk, FedWatch Tool-nya, di mana tadi kan kita tahu nih bahwasannya di sini, suku bunga ya atau, Fed rate-nya atau ya suku bunganya lah ya di sini, diprediksikan lebih tinggi nih bahwasannya akan stay dibandingkan turun. Kenapa? Ya alasannya gampangnya karena tarif teman-teman. Karena adanya tarif tentu ini menjadi uncertain atau menjadikan adanya ketidakpastian yang tinggi terkait atau terhadap 2 hal ini, teman-teman. Ya, kalau misalkan nih kita ambil salah satu ya, teman-teman, misalkan, dengan adanya tarif kita kan nggak tahu nih, kita nggak bisa memprediksi let's say Donald Trump nih nanti akan melakukan apa lagi dan bahkan, menurut saya pribadi ya, teman-teman, Donald Trump-nya juga nggak tahu nih, what next gitu. Karena kan dia juga nggak bisa memprediksi gitu, ada hal yang dia nggak bisa prediksi. Contohnya adalah, retaliasi dari negara lain gitu ya. Kan sekarang Donald Trump ini cuman membalas China ya teman-teman, yang lain dipukul rata gitu selama 90 hari 10% semua nih tarifnya untuk semua negara kecuali China. Tapi dia nggak tahu nih teman-teman, setelah pasca pause ini 90 hari ini udah pause-nya selesai, what next gitu. Dia kan nggak bisa prediksi ada negara mana lagi nih yang ngelakuin retaliasi, kita nggak pernah tahu teman-teman. Nah, hal tersebut yang menimbulkan adanya uncertainty atau ketidakpastian. Dan kalau adanya ketidakpastian, ya tiba-tiba misalkan ada negara lain yang retaliasi, kemudian tiba-tiba, dia membalas lagi tarifnya atau Donald Trump ngebalas lagi, ya itu akan menciptakan inflasi, teman-teman. Ketika inflasinya naik, ya menurunkan suku bunga bukan opsi yang tepat tentunya, teman-teman semua tahu hal tersebut mungkin. Dan ya hal tersebut yang pastinya, membuat The Fed pastinya, atau quote on quote ya, pasti ada pertimbangan untuk wait and see dulu gitu. Makanya banyak pelaku pasar yang mungkin menganalisa atau memprediksi bahwasannya suku bunga ini kemungkinan besar akan stay di angka 425 sampai 450 basis point. Lebih kurang pemikirannya sih seperti itu, teman-teman. Dan di sini, eee, kalau kita pindah ya dari hal ini mungkin kita bahas lebih lengkap ke Bitcoin ya, di mana so far kalau kita lihat nih, untuk Bitcoin sendiri ya, jujur saya cukup suka teman-teman, sekali lagi saya harus katakan ini data-datanya saya suka banget ETF datanya. Kalian bisa lihat dari tanggal 17 April sampai, tanggal setidaknya 29 April nih ya, teman-teman kalian bisa lihat nih, sampai datanya di tanggal 29 April ini inflow semua teman-teman, saya suka banget lihatnya. Bahkan kalian bisa lihat sendiri lah ya di sini, rata teman-teman warnanya hitam semua yang artinya inflow dan ini dalam satuan, million of dollar gitu. Jadi ini bukan angka yang kecil teman-teman, kalian bisa lihat nih masuknya 900 million of dollar lebih, 400 lebih, 300 lebih, 500 lebih, dan seterusnya. Bahkan di tanggal 29 April ini tercatat 172,8 million of dollar gitu. Yang artinya secara ETF ini inflow terus masuk, ini adalah positive sign atau,
indikasi yang positif ya buat Bitcoin. Dan kalau kita lihat by chart, untuk Bitcoin so far ya dia udah breakout teman-teman dari, important area di sini, dan sekarang ini juga udah jadi demand areanya kembali karena memang indikasi dia ya udah breakdown ya, atau udah breakout lebih tepatnya dari, trend line di sini, kemudian juga dia udah breakout dari konsolidasi di sini, dan and then ya kalian bisa lihat nih pumping yang cukup, oke ya dari Bitcoin itu sendiri. Dan di sini, sebenarnya nggak banyak yang bisa diamati seputar Bitcoin, tapi mungkin teman-teman juga harusnya peka di sini, ada semacam, mini support resistance atau minor support and resistance ya. Kalian mungkin kalau yang, mengerti bisa, mengamati, tapi mungkin buat teman-teman nah sekitar segitu teman-teman. Kalian bisa lihat nih, semacam ada mini support and resistance, tapi di sini nggak saya gambar, itu saya kasih kasarannya aja karena di sini juga banyak nih, tertahan gitu. Tapi itu bukan support and resistance major, tapi ya tentu ya dengan adanya hal tersebut ini membuat Bitcoin so far masih range nih atau ranging aja gitu di kisaran area ini. So kita akan lihat nih apakah akan terjadi ranging yang sama seperti yang di sini and then dia breakout ke atas, atau akan naik lagi ke level-level yang lebih tinggi, atau justru, Bitcoin ini bakalan testing kembali ke demand areanya teman-teman, di bawah sini, lebih kurang seperti itu. Dan ini penentunya adalah, batas-batas ini ya, kita harus lihat nih dia akan breakout ke mana gitu. Tapi so far kalaupun ya teman-teman, di sini sekali lagi kalaupun ternyata Bitcoin nih, harus mengalami pelemahan harga kembali ke demand area ini, menurut saya sih satu kata teman-teman, ya udahlah ya teman-teman. Kenapa? Karena dia udah breakout juga, udah naik signifikan juga dari sini, kemudian dia udah konfirmasi dia, ngebentuk high yang baru, dan ya kalaupun dia harus breakout dan, maksudnya harus testing kembali ya ke demand area ini, ya udahlah teman-teman ya, selama kita bisa lihat konfirmasi nih bahwasannya Bitcoin ini siap mengalami penguatan kembali dan nggak breakdown dari demand area yang ada di sini. Which means kalaupun dia testing, ya wajar teman-teman, nggak ada koin atau aset manapun di dunia yang, naik begini terus ya teman-teman ya. Itu wajar aja mengingat juga secara stochastic RSI di sini udah overbought gitu teman-teman, atau udah jenuh beli ya. Tapi ya kita nggak tahu gimana menurut kalian seputar Bitcoin ini? Apakah bakal lanjut naik terus atau mungkin bakal ada koreksi tipis-tipis dulu gitu? Boleh teman-teman kasih pendapat dan pandangan kalian. Kemudian di sini juga kalau kita lihat ya, eee, untuk Bitcoin dominance mungkin ini salah satu penyebab ya, di mana kalau teman-teman buka, mungkin altcoin season index, ya angkanya itu masih sangat kecil ya. Di sini, kita lihat angkanya ya masih 18 teman-teman, seperti yang tadi saya kasih lihat juga. Ya salah satu penyebabnya ya karena ini teman-teman, Bitcoin dominance-nya, Bitcoin naik, altcoin ada yang naik, Bitcoin dominance-nya ternyata ikutan naik teman-teman. Kenapa? Karena kalau Bitcoin dominasinya naik, ini artinya teman-teman, performa Bitcoin itu banyak outperform dari berbagai altcoin lain juga gitu. Sehingga ya Bitcoin dominasinya naik nih, bahkan di angka sekitar 64% gitu teman-teman. Ya kalau Bitcoin dominasinya naik, ya otomatis Bitcoin season dong yang lebih make sense untuk dilampirkan pada data gitu, bukan altcoin season. Yang mana kan ini artinya, Bitcoin itu outperform, altcoin lain gitu, atau altcoin itu underperform dibandingkan Bitcoin gitu. Dan ya di sini, nanti kita bakalan lihat juga return-nya Bitcoin, tapi so far ya, kalian bisa lihat nih, ini terus, bullish banget di parallel channel-nya, kalian bisa lihat ini, parallel channel yang berbentuk naik ya, dan, mungkin ada potensi juga dia bisa hit di batas atas dari parallel channel-nya. Dan ya, apakah nih, kita harus nunggu nih buat Bitcoin, dominance ini atau BTC dominance ini nyentuh dulu nih di level sekitaran 70% ya, sesuai dengan historical sebelumnya nih. Tapi I think ini cukup tinggi ya, dan hopefully altcoin-nya nggak berdarah-darah teman-teman ketika memang Bitcoin dominance-nya ke atas ini gitu ya, hopefully altcoin-nya juga bisa baik-baik aja. Karena memang so far nih bullish banget untuk, Bitcoin dominance, bahkan udah breakout nih dari important area-nya yang di sini, dan ini valid breakout ya. Kita bisa lihat kalau kita buka ke daily juga, kalian bisa lihat nih, ini, sangat kenaikan yang sangat, tertata lah ya, teman-teman bisa lihat cukup signifikan juga, dan sekarang ada di kisaran angka 64% dan ada potensi untuk nyentuh wedge atasnya juga nih. Dan yah, kalau berbicara altcoin di sini kita pindah ke total 3. So far sebenarnya total 3 ini juga mengalami kenaikan lah ya, ada bounce ya kalau kita ukur dari mungkin dari bawahnya teman-teman, lebih kurang total 3 ini mengalami kenaikan 20-an persen, tapi so far juga kita sedang tertahan ya di supply area-nya gitu, yang ada di sini. Yang mana dia semacam, coba hit nih ya, atau sekarang masih berada di quote on quote equal, high-nya, yang mana ini adalah high yang sebelumnya dia sedang mencoba untuk breakout dari high yang sebelumnya ini. So mungkin konfirmasinya adalah supply area ini apakah bisa di-breakout atau enggak teman-teman. Sementara ya kalian bisa bandingin nih sama Bitcoin dominance tadi yang ya ini very bullish teman-teman untuk, dari segi chart-nya tentunya ya. Dan ya lebih kurang seperti itu untuk beberapa hal teman-teman yang bisa kalian lihat, untuk market atau update market saat ini. Dan kalau kita coba buka juga data yang lain ya, misalkan dari CoinGlass ini mungkin sedikit intermezzo data, di mana kita lihat nih Bitcoin
So far memang ada penurunan volume, tapi kalian bisa lihat ya dalam 24 jam terakhir sekitar $39 million yang terlikuidasi ini banyak banget teman-teman, dan didominasi oleh long position, justru. Ya mungkin banyak orang-orang yang, overconfidence atau mungkin, leverage-nya tidak terukur ya, sehingga terkena margin call teman-teman atau kena likuidasi ya. Ya mungkin aja gitu teman-teman, karena banyak orang juga yang mungkin portofolio manajemennya kurang bagus ya, sehingga menjadi bagian dari salah satu angka-angka ini. Tapi saya harap tentunya teman-teman nggak jadi bagian ya dari angka-angka ini. Dan kemudian terakhir kalau misalkan kita lihat by return ya, di sini kalau kita lihat untuk di bulan April Bitcoin ini return-nya sekitar 15,1% teman-teman, di bulan April ini return yang positif buat Bitcoin. Namun ya memang kalau saya perhatikan, meskipun ada ya berbagai altcoin atau meme coin yang mungkin return-nya mengalahkan Bitcoin, tapi ada juga teman-teman altcoin atau meme coin atau yang lain-lain lah ya, itu ya return-nya masih di bawah Bitcoin gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin, investasi atau berencana investasi di kripto, ini mungkin salah satu tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian. Ketika kalian mau compare return ya, itu kalian ke temen-temen ini atau kalian harus compare sama Bitcoin gitu. Jadi kalau aset yang kalian pilih itu nggak bisa ngalahin Bitcoin, eee, ya logikanya mendingan Bitcoin aja gitu teman-teman ya. Karena ya Bitcoin, ya teman-teman udah tahu ya, Bitcoin sekarang udah jadi aset kelima terbesar di dunia, dan tentu itu sudah secara tidak langsung ya mendapatkan cap dari para pelaku pasar bahwasannya ini aset yang legit gitu. Dan di sini ya return-nya 15% di bulan April ini. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa pick altcoin atau meme coin, mungkin ya teman-teman yang main meme saya nggak tahu, tapi kalau kalian bisa pick yang return-nya lebih dari itu dan kalian bisa dapetin, positif di portofolio kalian, ya good luck teman-teman, berarti punya skill-nya dan, bisa coba dikembangkan. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja dan nggak punya waktu buat mantau market, kemudian agak sulit nih untuk menganalisa dan sebagainya, ya I think Bitcoin salah satu pilihan yang tidak buruk teman-teman, karena return-nya kalian bisa lihat nih, bahkan ada banyak altcoin dan meme coin lain yang juga return-nya kalah nih dari Bitcoin ini. Dan ya, itu juga return kali ini mengawali, kuartal 2 Bitcoin dengan positif, dan mari kita lihat nih di bulan Mei dan bulan Juni mendatang gimana untuk Bitcoin kali ini. Dan coba boleh teman-teman tulis pendapat kalian seputar makroekonomi saat ini, kemudian seputar Bitcoin juga atau seputar market kripto, boleh kalian kasih pendapat teman-teman di kolom komen di bawah. Dan lebih kurang itu dulu buat informasi yang saya bisa deliver ke teman-teman pada video kali ini, hopefully bermanfaat, dan saya juga ikut seneng kalau misalkan, di video-video sebelumnya teman-teman banyak yang bilang pada cuan dari nonton video saya, ya saya ikut bersyukur teman-teman. Tapi ingat, saya belum tentu bener 100% ya, bisa aja salah, saya juga manusia teman-teman. Maka dari itu teman-teman jangan lupa do your own research dan juga analisa mandiri. Dan itu aja, thank you banget buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini, thank you yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.